Apakah kamu dapat melihat perbedaannya? Ya, tentu kamu akan melihat banyak sekali perubahan yang telah terjadi. Misalnya, proses pembelajaran yang kini semakin berkembang menjadi lebih modern, sehingga memudahkan siswa dalam mencari sumber-sumber informasi dan pembelajaran. Hal tersebut menunjukkan terjadinya perubahan sosial pada bidang pendidikan. Perubahan sosial? Apa itu perubahan sosial? Halo Sobat Elangga, perubahan sosial memiliki makna yang luas dan mencakup berbagai segi kehidupan loh. Misalnya aspek ekonomi, politik, dan sosial. Perubahan sosial itu sendiri adalah perubahan yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, di mana perubahan-perubahan itu mempengaruhi segala segi dalam struktur masyarakat. Mau tahu lebih lanjut tentang perubahan sosial? Ya simak video ini sampai akhir. Perubahan sosial dapat dibedakan menjadi 4 bentuk, yaitu berdasarkan waktu, pengaruhnya, perencanaan, dan arah perkembangan. Yang pertama, perubahan berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu terjadinya, ada 2 macam perubahan sosial, yaitu perubahan cepat dan perubahan lambat. Apa itu perubahan cepat dan perubahan lambat? Yuk, kita bahas satu persatu. Perubahan lambat atau evolusi merupakan perubahan yang terjadi secara lambat dan memerlukan waktu yang sangat panjang, dan biasanya tanpa adanya perencanaan. Misalnya, terjadinya modernisasi yang berdampak pada sistem transportasi, sistem perbankan, dan spesialisasi pekerjaan. Perubahan cepat atau revolusi merupakan perubahan yang dapat direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu. Kecepatan revolusi ini relatif, namun bisa juga berlangsung dalam waktu yang lama. Contoh perubahan revolusi misalnya, revolusi industri di Inggris. Selanjutnya, ada perubahan berdasarkan pengaruhnya. Berdasarkan pengaruhnya, perubahan dibagi menjadi 2, yaitu perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil. Contoh perubahan kecil yaitu perubahan mode pakaian dan gaya arsitektur. Perubahan tersebut tidak berpengaruh secara besar dan luas terhadap masyarakat secara keseluruhan, karena tidak melibatkan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Perubahan besar. Contoh perubahan besar yaitu industrialisasi di daerah pertanian akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Mulai dari hubungan kekeluargaan, sistem kerja, kepemilikan tanah, serta pelapisan masyarakat. Yang ketiga, terdapat perubahan berdasarkan perencanaannya. Berdasarkan perencanaannya, perubahan sosial terbagi menjadi 2, yaitu perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan atau dikehendaki merupakan perubahan yang terjadi karena adanya perencanaan oleh pihak-pihak terkait. Misalnya, lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan setiap warga negara berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Perubahan yang tidak direncanakan atau tidak dikehendaki adalah perubahan yang terjadi di luar kemampuan manusia. Misalnya, pandemi COVID-19 pada tahun 2019 yang telah mengganggu dunia secara luas dan memberikan dampak yang cukup signifikan seperti terpaksa melakukan proses belajar dari rumah atau learning from home. Dan yang terakhir adalah perubahan berdasarkan arah perkembangan. Berdasarkan arah perkembangannya, perubahan sosial terbagi menjadi 2, yaitu perubahan yang menyebabkan terjadinya kemajuan dan perubahan yang menyebabkan terjadinya kemunduran. Perubahan kemajuan atau progres. Perubahan kemajuan berarti perubahan yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Nah, perubahan ini dapat diartikan sebagai proses pembangunan masyarakat ke arah yang lebih baik. Perubahan kemunduran atau regres. Perubahan sosial dapat juga berupa kemunduran. Dalam hal ini,
perubahan yang terjadi membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Misalnya, penggunaan mesin di pedesaan dapat menghilangkan tradisi gotong royong. Nah, selanjutnya, terdapat beberapa penyebab dari perubahan sosial loh. Apa saja ya? Penyebab perubahan sosial dapat berasal dari masyarakat itu sendiri atau dari luar masyarakat. Faktor penyebab dari dalam masyarakat: perubahan jumlah penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan, pemberontakan atau revolusi. Faktor penyebab dari luar masyarakat: lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, selain faktor penyebab perubahan sosial, ada juga nih dampak dari perubahan sosial. Perubahan sosial dapat mengarah pada kemajuan dan juga kemunduran. Hal ini tentu mempengaruhi pola dan perilaku masyarakatnya. Adapun dampak positif dari perubahan sosial adalah sebagai berikut. Memunculkan inovasi terhadap kebudayaan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Membentuk pola pikir masyarakat menjadi ilmiah dan rasional. Terciptanya inovasi baru. Membentuk struktur kehidupan masyarakat yang lebih modern dan ideal. Selain dampak positif, perubahan sosial juga tentu membawa dampak negatif. Misalnya, terjadi pergeseran kebudayaan nasional yang tergantikan oleh kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. Munculnya penyimpangan sosial dalam masyarakat. Berkurangnya penerapan nilai-nilai dan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sahabat Elangga, itu dia pembahasan mengenai perubahan sosial. Wah, ternyata perubahan sosial sangat bervariasi ya. Perubahan sosial juga membawa dampak positif dan juga dampak negatif bagi masyarakat. Semoga pembelajaran kali ini membawa manfaat ya sahabat Elangga. Selamat belajar!